Kita bahas yuk soal kateter kucing yang sangat mematikan. Halo teman-teman cat lovers, gak sangka ya kalau di TikTok itu Cats nih udah followernya udah mau 8.000 orang. Oke, kita bahas ya tentang kateter kali ini. Apakah kateter tuh bahaya nggak sih buat kucing? Bisa nyebabin kematian nggak sih? Nah ini ya kita jawab. Jawabannya iya, pemasangan kateter pada kucing bisa berbahaya dan dalam kasus tertentu dapat menyebabkan kematian, terutama jika tidak dilakukan dengan benar atau jika kondisi maksudnya nggak dilakukan oleh dokter hewannya ya. Jadi dokter hewan nggak semuanya ahli kateter guys, nggak semua bisa, itu harus diketahui oleh umum ya. Atau kondisinya yang kedua yaitu kondisi medisnya udah parah banget. Tapi kateter biasanya justru dilakukan untuk menyelamatkan nyawa-nyawa kucing, terutama kucing jantan yang udah tersumbat saluran kencingnya. Jadi kenapa kucing tuh mesti dikateter guys? Dipasang untuk mengatasi sumbatan saluran kencing. Biasanya karena kristal, makanya ada yang putih-putih keluar tuh, ada teman-teman yang testimoni kan, Kak keluar putih-putih, ya itu kristal, itu batunya yang menyumbat saluran kencingnya. Kateter itu gunanya untuk mengeluarkan urin yang tertahan, juga mencegah kerusakan ginjal dan menstabilkan kondisi akut. Jadi kalau nggak dikateter, kucing bisa mati dalam waktu 24-72 jam, artinya 1 hari sampai 3 hari karena gagal ginjal akut dan keracunan urin yang disebut dengan uremia. Nah, apa bahaya kateter pada kucing guys? Kateter sendiri sebenarnya nggak berbahaya jika dengan catatan dilakukan dengan benar. Yang bahaya adalah komplikasi berikut. Pertama itu ada yang disebut dengan infeksi saluran kencing. Bakteri bisa masuk saat atau setelah pemasangan kateter. Jadi ada bakteri yang bisa bikin infeksi. Kemudian trauma pada uretra. Uretra itu tempat yang perut kencing itu loh, yang bagian kencingnya itu ya. Jika dipasang oleh orang yang kurang berpengalaman, uretra bisa luka, bisa berdarah, bisa semakin bengkak karena sumbatannya balik lagi kan. Bahaya yang ketiga adalah reblocking atau tersumbat lagi. Umum terjadi dalam waktu 24-72 jam setelah dikateter dilepas. Jadi bayangin bisa balik lagi guys gitu loh. Itu bahayanya kateter tuh. Yang keempat, aritmia atau shock. Nah ini yang dialami oleh kucingku ya. Itu karena dipencet sama dokter hewan ya. Karena kadar elektrolit terutama kalium sudah tinggi sebelum dikateter. Kucing bisa masuk kondisi kritis saat penanganan. Kelima, stres ekstrim. Kucingnya sensitif, stres berat, jadi tambah buruk kondisinya. Kapan kateter bisa menyebabkan kematian? Bisa terjadi bila sumbatan sudah terlalu lama, lebih dari 48 jam. Jadi cepet-cepet ya. Cepet-cepet kasih obat dulu. Kalau nggak bisa kasih obat, terpaksa ke dokter hewan. Ginjal sudah rusak parah sebelum ditangani. Kucing mengalami shock. Infeksi parah terjadi pasca kateter. Jadi bisa jadi pendarahannya lebih hebat setelah dikateter guys. Prosedur dilakukan dengan kasar atau tidak steril oleh dokter hewannya. Jadi dokter hewan ada yang kasar, bahkan ada yang nggak pakai, pokoknya kayak udah deh. Ada beberapa testimoni teman cat lover yang kucingnya di kateter malah mati karena penanganan yang salah atau kasar dari dokter hewannya. Tidak mendapat obat penghilang nyeri. Jadi waktu di kateter itu kan sakit banget. Kalian bayangin kesodok pipa setengah dari badan kalian dimasukin ke bagian tempat kalian pipis. Itu tuh nyeri banget, itu sampai kalau Cinwa tuh sampai belotot-belotot matanya waktu dilakukan itu ya, karena tanpa dikasih penghilang nyeri. Main sodok aja gitu loh si dokternya. Terus tanpa anti inflamasi, jadi anti pembengkakan dan cairan infus IV yang cukup. Nah ini ya guys, kadang-kadang orang tuh salah paham dan menyalahkan kateter, padahal sebenarnya kucingnya bisa jadi sudah dalam kondisi kritis sebelum dikateter, jadi udah terlambat gitu loh. Nah gimana sih cara meminimalisir resiko? Yang nomor 1 kalian wajib banget lakukan adalah pilih klinik atau dokter hewan yang udah berpengalaman dalam feline urinary blockage, artinya dalam kateter ini. Coba dulu cari-cari testimoni di media sosial. Kemudian kalian harus gunakan analgesic, painkiller dan sedasi proper. Ya, kalau bisa tuh dibius ya kucingnya itu. Terus minta kateter soft dan sesuai ukuran. Pastikan kucing mendapat cairan infus setelah kateter dipasang.
Wajib ya guys di infus. Kemudian kalian harus juga pantau urinnya, kencingnya itu, warnanya, baunya, ya kan? Seberapa banyak gitu loh. Lakukan diet. Nah, diet urinary care khusus setelah pulang. Artinya kucing yang sudah dikateter wajib banget makanannya dijaga. Ya, kalau berdasarkan pengalaman aku, kucing aku baru sembuh setelah dikasih makan alami yang dibikin sendiri, rebusan sendiri dari pasar. Aku rebus sendiri seperti ayam, ikan, kepala ayam, ati, ya itu bisa bisa kalian kasihin, seafood juga boleh ya, kasihin ke kucing kalian. Nah, kalau kucing kalian setelah mengalami flu TB atau kejadian-kejadian kayak gini masih juga sakit-sakitan dan kambuh-kambuhan, itu karena kalian kasih dry food. Jadi caranya adalah kalian harus berhentikan dulu dry foodnya. Nggak boleh dikasih dry food sama sekali ya guys. Bahaya banget. Jadi bagi kucing-kucing yang sudah mengalami penyakit ini, wajib banget kalian putus tuh dry foodnya. Karena dry food itu makanannya kering, jadi kurang kelembabannya. Sehingga menyebabkan kucing itu bisa kambuh lagi flu TB-nya gitu. Bahaya banget. Kasihan kan kalau misalnya udah dikateter terus kateter lagi, kateter ada sampai berapa kali gitu ya. Itu karena ownernya tuh, cat lovernya tuh bandel, nggak mau berhentiin dry food yang pabrikan, yang keringan. Walaupun itu urinary selevel merek mahal sekalipun, itu tetap nggak boleh ya guys. Lebih baik kasih makanan alami yang kalian rebus sendiri aja. Jadi seperti itu. Nah, apa sih ciri-ciri berbahaya kalau kucing setelah dikateter tuh apa aja? Pertama, udah dikateter tetap nggak bisa pipis sama sekali. Nggak keluar urin, pipisnya netes ya. Terus ngejen keras, mengejan dia tuh, belisah. Itu kalau udah ngeden-ngeden kayak gitu, gelisah gitu ya, dia itu berarti tanda reblocking. Jadi ngeblok lagi gitu loh. Itu berdarurat ya guys, sangat-sangat emergency itu. Kedua, kucingnya tampak lemas sekali, tidak responsif, tidak mau berdiri, kepalanya turun terus, mungkin karena gangguan elektrolit, infeksi, atau ginjalnya makin memburuk. Jadi makin sakit gitu loh. Yang ketiga, muntah atau mual berat. Ya, jadi jangan salah ya guys ya. Masalah kayak gini tuh bisa bikin kucing tuh muntah-muntah. Mulut sering menjilat-jilat, dia ngiler, bisa tanda bahaya ya guys. Ini artinya dia udah keracunan urinnya, jadi dia ileran terus, keluar liur terus. Keempat itu tanda bahaya tuh pipisnya berdarah atau berbau sangat busuk. Sedikit darah normal. Nah, tapi kalau darahnya banyak, bergumpal atau busuk, menyengat, itu bisa infeksi atau trauma uretra. Jadi dia ada kena bahaya karena sodokan dari dokter hewannya gitu loh. Jadi malah pendarahan lebih hebat. Yang kelima itu tanda bahayanya adalah nafsu makan hilang total. Nggak mau makan sama sekali lebih dari 1 hari. Itu artinya tanda kondisinya sangat menurun ya guys, bahaya banget. Yang berikutnya adalah cirinya tuh yang bahaya itu adalah perutnya tampak membesar atau keras. Nah, ini artinya urin tuh bisa balik numpuk lagi tuh di kandung kemihnya, jadi perutnya jadi besar. Kemudian bahaya berikutnya adalah demam. Nah, ini kalian harus pegang ya badan kucing kalian tuh panas enggak badannya. Ini bisa jadi tanda infeksi pasca kateter. Jadi jangan kalian pikir kateter tuh 100% aman. Justru banyak banget kasus infeksi setelah kateter. Ya, tanda bahaya berikutnya adalah napasnya cepat. Ya, sulit bernapas, megap-megap, terutama jika kalium darahnya meningkat atau disebutnya hiperkalemia. Nah, tanda berikutnya ini kalian juga harus waspada. Kucingnya bersembunyi terus ya, nomor 9. Ini tanda ia kesakitan atau stres berat. Ya, ini ngalamin nih kucing aku, Chinmo itu stres berat sampai dia sembunyi terus di bawah gorden tuh. Ketakutan sama si Mila, sama si Umi. Ya, nomor 10, mengeluarkan suara kesakitan saat dipegang, terutama di perut bagian bawah atau area kemaluannya. Itu kalian harus cek ya, 10 tanda bahaya itu. Nah, ini kapan sih kalian harus segera ke dokter hewan? Kalau kucing nggak bisa pipis dalam waktu 6-12 jam, artinya setelah diobatin masih nggak sembuh-sembuh juga, terus muntah-muntah berulang kali, lemes, nggak mau makan, pupil matanya itu melebar dan nggak respons.
napasnya tersengal-sengal atau cepat ya, ini kondisi darurat yang tidak boleh ditunda. Jadi bahaya banget. Jadi kalau mau cek, cek dulu masih bisa pipis atau enggak kucingnya, keluar banyak, sedikit, menetes atau tidak sama sekali. Kondisi kucingnya lihat dulu, lemas, masih mau jalan atau banyak tidur saja. Makan, minum masih mau atau enggak, ada muntah enggak, pipisnya berdarah atau normal. Jadi kalian tuh harus perhatiin pipis kucing kalian ya. Terus baru selesai kateter tuh hari apa? Apakah kateternya masih terpasang atau sudah dilepas gitu ya. Jadi intinya gini guys, kalau kucing nggak bisa keluar pipis sama sekali, itu adalah tanda darurat dan sangat berbahaya. Ya, kondisi ini bisa membuat kucing kalian mati dalam waktu 24 sampai 48 jam, artinya 1 hari sampai 2 hari karena ginjalnya udah rusak dan udah keracunan urin namanya uremia. Nah, ini tanda reblocking, tersumbat lagi dan sangat umum terjadi setelah kateter dilepas. Tapi tetap ya harus dianggap sebagai gawat darurat. Jadi apa yang harus dilakukan sekarang? Ya, kalau aku sih pertama usulin kalian harus coba dulu obatin. Jangan langsung kateter. Ini bahaya banget, kateter tuh lebih banyak bahaya sebenarnya. Tapi kateter adalah tindakan darurat ya. Jadi emang harus diperlukan kateter ya terpaksa kateter. Tapi sebaiknya obatin dulu. Obatnya bisa macam-macam ya. Bisa pakai Batugin sirup. Aku kasih 5 sendok makan sehari ya. Sampai seminggu sampai keluar semua putih-putihnya. Kemudian kalian bisa coba Cystaid, terutama kalau nggak bisa pipisnya tuh karena kucingnya stres ya. Jadi ada penyebab nggak bisa pipis tuh ada yang sifatnya memang dari penyakitnya ya, terutama dari makanan keringnya, atau bisa juga anaknya stres terus jadi nggak bisa pipis gitu. Nah, terus ada juga yang cobain air daun sirsak tuh banyak yang berhasil juga. Air daun sirsak kalian bikin sampai sat gitu, terus kasihin kucing kalau emang susah nyari Batugin ya guys. Kalau ternyata, tapi ingat ya, semua pengobatan ini harus diiringi dengan pemberian makan alami, tidak boleh makan dry food atau yang pabrikan yang keringan itu stop sama sekali kalau mau sembuh ya. Nah, kalau ini udah berhasil ya udah selamat ya, tapi tetap harus dijaga dengan makanannya yang alami. Kalau ternyata nggak berhasil juga, terpaksa kalian harus bawa ke dokter ya. Segera bawa ke dokter, nggak bisa ditunda sampai besok atau berapa jam ke depan. Terus minta pemeriksaan ulang kandung kemih ya, dikasih palpasi atau USG. Nah, ini biasanya di kateter lagi ya. Coba cek cairan infusnya, obat anti nyerinya, elektrolitnya harus dicek semua ya. Kalau nggak dikasih tindakan ini, kucing tuh bisa muntah-muntah, lemes, pingsan, bahkan mengalami gagal ginjal akut dan akhirnya meninggal. Nah, hal yang nggak boleh dilakukan di rumah, jangan pernah pijet perutnya, jangan dipaksa minum. Nih, jangan paksa minum, jangan tunggu nanti keluar sendiri, jangan lakukan yang kayak gitu, jangan pencet-pencet gitu ya. Nah, untuk memastikan tingkat bahaya itu kalian harus tahu kapan terakhir kali dia pipis, kucingnya gimana, muntah enggak, kateternya udah dilepasnya kapan. Nah, ya ini. Jadi kalau kucing tuh nggak boleh dipencet perutnya ya guys, karena apalagi sampai ngeluarin darah dari saluran pipis ya. Ini yang dialamin sama Chinmoy yang dilakukan oleh dokter Dewi, dokter hewan Dewi, sampai mati kucingku. Nah, itu kandung kemihnya kemungkinan sudah sangat penuh dan tertekan. Jadi menekan perut itu bisa ngerobek atau melukai uretranya dan ini bisa menyebabkan satu pendarahan, infeksi parah, shock sampai mati. Bahkan pecahnya kandung kemih yang sangat mematikan. Itu Chinmoy itu pecah itu guys, sampai mati kucingku dipencet sama dokter Dewi. Kedua, uretra kemungkinan besar sudah luka dan bengkak. Ini yang membuat kucing semakin gak bisa pipis dan rasa sakitnya luar biasa. Kasihan banget guys. Kondisi ini hanya bisa ditangani oleh dokter hewan karena perlu USG kandung kemih, pemasangan kateter ulang dengan hati-hati, infus darurat, pemberian obat anti nyeri dan antibiotik perlu ya guys itu. Kalau dokter tuh nggak ngasih obat anti nyeri sama antibiotik itu dokter hewan bahlul. Penanganan pendarahan, kalau kandung kemih pecah, kucing bisa meninggal dalam hitungan jam loh ya. Pokoknya jangan pencet-pencet perutnya. Dokter hewan seharusnya nggak boleh menekan kandung kemih dengan keras untuk mengeluarkan urin pada kucing yang tersumbat. Tekanan kuat bisa merobek uretra, memecahkan kandung kemih, menyebabkan pendarahan besar, memicu shock dan kematian cepat. Tindakan ini sangat tidak sesuai standar untuk penanganan sumbatan kencing ya, Dokter Dewi dengar ini.
ya, kamu kuliah kedokteran tapi kamu nggak ngerti yang kayak gini. Itu ya. Jadi kalau ditekan-tekan itu kucing itu tubuhnya bisa masuk syok, mengalami henti jantung, kehilangan darah, tidak mampu bertahan. Ini bisa terjadi dalam hitungan menit. Bener loh, ini terjadi bener sama kucing aku. Jadi kenapa aku mau share ini? Karena pengalaman buruk aku sama dokter hewan, makanya aku nggak mau kalian kateter. Jadi buat dokter hewan tolong diobatin dulu, jangan langsung kateter, karena belum tentu hasil kateter kalian bagus dan bisa menyelamatkan kucing kami gitu loh, kucing kita gitu ya. Jadi banyak juga dokter tuh yang kasar gitu, penanganannya itu bisa bikin mati ya guys. Jadi sebaiknya menurut aku jalan paling aman adalah cepet-cepet beli Batugin. Murah kok, 20 ribuan cuma di apotek. Cepet kasih 5 sendok ya. 1 sendok makan 1 hari itu 5 kali kalian kasih. Karena kalau udah di kateter kucingnya menderita banget dan kemungkinan meninggalnya besar banget ya, infeksinya malah lebih parah dari yang tadinya nggak ada darah tuh sampai darahnya bergumpal-gumpal gitu loh guys, gara-gara pendarahan gitu loh. Jadi ini aku sekedar share pengalaman aku, pengalaman traumatis aku, jadi makanya aku belajar banyak tentang soal kateter, soal kucing, karena aku bener-bener udah ngalamin hal-hal yang nggak enaknya gitu loh guys gitu, dan aku nggak mau kalian mengalami apa yang sudah aku alamin, karena kucing kesayangan aku Cimo itu meninggal pasca di kateter, kontrol dipencetin sama dokternya, abis kateter tuh malah pendarahan lebih banyak, dibawa lagi ke sana, dipencetin, kemudian mati. Ya, kita nih harusnya laporin ya ke PDHI, tapi ya percuma lah ngelapor ke PDHI, gitu. Paling serahin aja sama Allah gitu, makanya aku share ini supaya nggak terjadi sama kalian. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya guys, bye.